Sudah santai saja. Kenapa? Itu adalah bonus yang terus saja akan datang. Walaupun dia sudah wafat. Lihat, ada juga orang yang husnul khatimah, pahalanya terus dapat. Sehingga sudah husnul khatimah, dia punya amalan yang baik, maka derajatnya nanti begitu bangun, lebih apa? Lebih baik, lebih tinggi. Alam syuhada luar biasa pun akan semakin bertambah ketika amalannya masih ada. Saya lanjutkan. Saat itu terjadilah kiamat. Maksud saya, setelah ini semua terakhir, terjadi kiamat. Saat kiamat terjadi, seburuk-buruk manusia umat Muhammad yang hidup adalah orang yang menyaksikan hari kiamat. Kenapa? Karena pas hari kiamat terjadi, tidak ada lagi ada orang menyebut nama Allah. Ka'bah sudah tidak ada lagi. Quran sudah tidak ada lagi. Dalam beberapa riwayat makam Rasulullah sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang dihargai di muka bumi. Adanya Ka'bah karena masih ada yang tawaf. Kalau sudah tidak ada yang tawaf, buat apa Ka'bah ada? Lepas. Adanya Quran karena masih ada yang baca. Kalau sudah tidak ada yang baca, buat apa Quran ada di bumi? Lepas. Subhanallah. Adanya makbarah Rasulullah SAW karena masih ada yang berziarah. Kalau sudah tidak ada yang ziarah, buat apa? Itulah kata-kata disampaikan oleh para alim ulama. Tapi yang jelas dalam hadis Rasulullah SAW, rufi'atil Ka'bah atau hudimatil Ka'bah, wa rufi'at al-Quran. Kalamullah tidak ada. Hancur bumi ini. Hancur bumi ini. Subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan, sakit hati kalau hadis ini disampaikan, au kama qala, tapi harus saya sampaikan mimbabi amanatil ilm, agar kita lebih khidmat, lebih cinta dan ingin lebih greget untuk berangkat. Rasulullah dengan kata-katanya, simpan baik-baik. Ketika ada satu hadis yang sangat panjang, Rasulullah tiba-tiba dalam hadis ini di ujung dia mengatakan bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke kota Tibah. Dajjal tidak bisa masuk ke kota Tibah. Dajjal tidak bisa masuk ke kota Tibah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu Tibah? Apa itu Tibah? Rasulullah berdiri sambil membawa tongkatnya, ada ditujukan di tempat di mana berdiri. Hadhihi Tibah, hadhihi Tibah. Dengan menunjuk, ini Tibah sambil menunjukkan ke tanah Madinah. Ini Tibah, Madinah itu kata lain adalah Tibah. Hadhihi Tibah, hadhihi Tibah, hadhihi Tibah. Yang kalian tanya mana Tibah? Ini Tibah. Ini Tibah, ini Tibah. Lalu Rasulullah mengatakan, fazuruha, maka segeralah Anda untuk berkunjung ke tempat ini. Sebelum masjidku ini hanya dijadikan tempat sampah dan tempat mencari makanan anjing-anjing liar. Astagfirullah. Benar Masjid Nabawi akan begitu? Akhir zaman akan seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Akhir zaman akan seperti itu. Masjid Nabawi. Dari mulai ada sampai hari ini, lihat Masjid Nabawi. Mampir saya sedikit untuk melengkapi daripada keterangan ini. Rasulullah mengatakan, Dajjal tidak bisa masuk ke Tibah. Dajjal hanya berdiri di mana? Di Uhud. Uhud itu bukan tanah haram, tapi masuk ke tanah halal. Iya. Dajjal berdiri di Uhud. Terus menunjukkan tangannya kemana? Ke Masjid Nabawi. Dan Rasulullah mengatakan, Dajjal berdiri di Uhud. Wa yushiru ila masjidi hadza. Lalu Dajjal menunjukkan tangannya ke masjidku ini. Dan Dajjal mengatakan, Hada qasru abyadu li Muhammad. Dia jawabnya gitu. Itu adalah istana putih miliknya Muhammad. Sambil menuju kemana? Masjid Nabawi. Itu adalah istana putih miliknya Muhammad. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masjid ini dibilang istana sama Dajjal? Dulu 1400 tahun yang lalu, apa yang ada di Masjid Nabawi? Hanya tiang-tiang kurma, lalu apa di atasnya? Daun-daun kurma. Lalu ketika Rasulullah mengatakan, Dajjal mengatakan, itu istana putih miliknya Muhammad. Sahabat bertanya, bukan protes, tapi dia bingung. Ya Rasulullah, masjid ini akan jadi istana? Rasulullah bilang, apabila kiamat sudah sangat dekat, masjidku ini seperti istana. Coba sekarang, Masjid Nabawi seperti istana apa enggak? Waduh, seperti istana. Saya kebetulan kemarin di Madinah itu pas di paling depan kamar itu melihat Masjid Nabawi. Iya, subhanallah. Setiap bangun tidur, saya sengaja ngelihat dulu Masjid Nabawi. Bener ini, jam berapapun terang seperti istana. Belum lagi kalau sudah terlihat apa? Yang namanya payung-payungnya terbuka. Waduh, melihat luar biasa, benar-benar istana. Rasulullah sudah bilang gitu. Lalu sahabat mengatakan, begitu ya Rasulullah, tapi kenapa dia bilang istana putih? Rasulullah jawab, apabila kiamat sudah sangat dekat, Makkah dan Madinah ini akan terlihat putih apabila dilihat dari atas.
Coba lihat gambar Makkah Madinah dari Google Earth dari atas. Pantau, ya. Ada titik putih. Makin dekat ternyata itu apa? Makkah Madinah. Itu hadis Rasulullah SAW. Subhanallah. Tanda-tanda kiamat itu sudah sangat banyak di Makkah dan di Madinah, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Ada satu lagi, saya sangat suka menyampaikan hal ini. Mungkin pernah menyampaikan, tapi nggak apa-apa. Untuk sebagai kenikmatan hati kita pada malam hari ini. Rasulullah kalau pergi meninggalkan Madinah, melihat Uhud, Rasulullah selalu mengatakan, "Assalamualaikum ya Uhud, anta jabalun bil jannah, uhibbuka wa tuhibbuni, wa sa'araka bil jannah." Itu kata-kata yang dikatakan Rasulullah. "Assalamualaikum ya Uhud, sesungguhnya engkau adalah gunung yang akan aku lihat nanti di sorga, karena engkau mencintaiku dan aku pun mencintaimu, wahai Uhud." Itu yang dilakukan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau berangkat meninggalkan Madinah, selalu bilang itu. Kalau Rasulullah datang ke kota Madinah, melihat Uhud, selalu mengatakan itu. "Anta jabalun bil jannah, anta tuhibbuni wa ana uhibbuka." Kamu ada gunung yang ada di sorga, engkau mencintaiku dan aku mencintaimu. Itu yang selalu dibacakan dan selalu diucapkan Rasulullah. Hadisnya banyak itu. Ternyata, apa ini gunung Uhud? Rasulullah selalu ucap gitu, mau datang, mau pergi. Ternyata, baru tahun-tahun ini dilihat, ternyata gunung Uhud ini kalau dilihat dari atas, berukirkan tulisan Muhammad. Subhanallah. Kalau dipotret dari atas, gunung Uhud ini, ukirannya Muhammad. Itu dari dulu ternyata itu. Cuma nggak ada yang dilihat oleh Syekh Zindani. Ada apa hadis ini? Dicek ternyata pantas. Rasulullah bilang, "Anta jabalun bil jannah, tuhibbuni wa uhibbuka." Ternyata terukir kalimat Muhammad. Subhanallah. Uhud. Luar biasa Uhud ini. Luar biasa Uhud ini. Sampai ketika dalam perang Uhud, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Begitu Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas, ya. Begitu Abu Dujana naik ke atas, begitu Sa'ad bin Abi Waqqas naik ke atas, syaitan menggoyangkan Uhud agar Rasulullah jatuh lagi ke bawah. Digoyangkan Uhud ini oleh syaitan, oleh iblis, agar Rasulullah jatuh ke bawah. Di situ Rasulullah menginjakkan kakinya malah, "Utsbut ya Uhud, utsbut ya Uhud." Tetap sahabat, tetap untuk tidak bergoyang, wahai Uhud. Fa inna fawqakan nabi, sesungguhnya di atasmu ada nabi. Wa inna fawqakas siddiq, karena sesungguhnya di atasmu ada siddiq. Maksudnya siapa? Abu Bakar. Iya, dalam riwayat lain, fa inna fawqaka siddiqain, di atasmu ada dua orang yang sangat jujur, adalah Abu Bakar dan Umar saat itu. Iya, subhanallah, gunung Uhud. Ini banyak hal yang kita lihat, oh ini Uhud. Tapi ketika kita ke Uhud, apakah nyadar, ini ukirannya apa ini Uhud kayak begini? Ngapain datang kemari? Ya kita nggak tahu. Padahal itu adalah gunung yang akan kita lihat di surga. Masya Allah. Bahkan gunung Uhud ini luar biasa banyak dalam hadis yang ada. Tapi yang jelas, semuanya menunggu kiamat. Setelah kiamat terjadi, tibalah di alam mahsyar. Sampailah di mana? Di alam mahsyar. Sampai di alam mahsyar. Saya sampaikan dengan singkat pada malam hari ini. Alam mahsyar. Alam mahsyar. Apa alam mahsyar? Mahsyar ini adalah alam yang bukan alam dunia lagi. Namanya alam mahsyar. Bumi mana sudah habis ceritanya. Hanya tinggal kenangan. Nyari bumi udah nggak ada bumi ini. Nyari bintang sudah nggak ada bintang. Matahari sudah nggak ada matahari. Sudah selesai. Udah hancur. Nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Itu sudah tinggal kenangan semuanya. Sudah selesai. Iya. Maka Allah ganti yang dengan alam mahsyar. Mahsyar. Bumi sudah tidak ada. Apa di alam mahsyar? Bangun kita di alam mahsyar. Di alam mahsyar ini, subhanallah. Pertama, kita ini berdesak-desakan. Dada kita nempel dengan punggung orang lain. Punggung kita nempel dengan dada orang lain. Seperti yang sudah melaksanakan tawaf ifadah bagaimana. Ketika kemarin tawaf wada. Mungkin Mas Rizky baca kemarin tahu sendiri bagaimana ketika tawaf wada. Waduh, subhanallah. Untung jamaah kita cerdas-cerdas. Saya selalu dengan mengatakan saya nggak pernah membimbing tawaf ketika Allahumma barik lana fima rozak, itu doa makan. Subhanallah. Ya, misalnya saya doa apa saya? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman. Saya tidak begitu. Saya ajarkan kalau jamaah itu untuk tawaf sendiri-sendiri dengan suaminya sambil berdoa dan apa. Lebih baik doa itu nggak usah dibimbing sama kita sendiri-sendiri. Loh, masalah saya lain kok dengan masalah mereka. Iya, masa mereka harus ikutin masalah saya? Subhanallah. Masalah saya punya masalah, mereka punya masalah. Ya udah kita doa saja sama saya sendiri doa. Tapi rame-rame silakan. Mau pisah silakan. Tapi kita punya poin ini nanti sudah selesai di sini. Kumpul di sini. Tapi itu tawaf, subhanallah, berdesak-desakan.
Kita akan lihat nanti insya Allah kalau seandainya ada kesempatan. Selesai ini kita ingin belajar manasik haji. Kenapa orang manasik haji itu kalau mau haji aja? Padahal kalau belajar manasik haji dari sejarahnya indah sekali, nikmat haji itu. Subhanallah. Oh begini ternyata haji itu. Baru tahu ternyata haji itu kisah Nabi Adam ya, sama kisah Nabi Ibrahim ya, disempurnakan oleh Rasulullah ya. Begitu. Waduh luar biasa. Saya lanjutkan. Subhanallah. Berdesak-desakan, di depan kita nempel dengan dada kita nempel dengan punggung orang lain. Punggung kita nempel dengan dada orang. Ini nempel-nempel. Berdesak-desakan. Seperti itu. Satu. Kedua, apalagi tenggelam dengan air keringat. Segini. Tenggelam dengan air keringat. Nisful udun, setengah dari telinga. Maka orang ketika di alam mahsyar harus begini dan harus berjinjat. Kenapa? Biar tidak masuk hidung. Begini. Dan panasnya luar biasa. Ayahanda bunda usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang pernah tawaf ketika berdesak-desakan, pernah nggak ketempelan keringat orang lain? Pernah. Keringat orang lain nempel. Sehingga adik saya ini, Zam-Zam, kalau dia tawaf nggak pernah pakai tangan pendek. Kenapa? Ini kok keringat orang pada nempel di sini. Keringat orang pada nempel. Ya iya, subhanallah. Ada yang keringatnya wah sampai basah semuanya. Iya, bayangkan kalau lagi tawaf itu keringat cuma nempel-nempel di alam mahsyar, tenggelam. Tenggelam dengan keringat, udah nggak beda, keringat semua tenggelam, subhanallah, semua begini. Lalu panasnya matahari seperti 7 jengkal dari atas kepala, panas luar biasa. Pertanyaannya, begitu saja? Iya, sampai orang kafir putus asa. Dia bilang, ahli neraka, ya Rob, kalau memang aku ahli neraka, masukin aja ke neraka, jangan dilama-lama di alam mahsyar, capek. Dia kira alam mahsyar itu lebih ringan daripada neraka, padahal alam mahsyar tidak seujung kuku neraka. Astagfirullah. Pertanyaannya, berdesak-desak? Iya. Tenggelam dengan air keringat? Iya. Panas? Iya. Berapa lama? Alhamdulillah nggak terlalu lama. Khamsuna alfasana, hanya 50.000 tahun. Oh, setelah 50.000, iya 50.000 tahun. Untuk apa kita di alam mahsyar? Kita untuk apa di alam mahsyar? Lalu dengan mengatakan, apakah ada yang selamat saat di alam mahsyar? Orang lain tenggelam, orang lain berdesak-desak. Apakah ada di alam mahsyar yang selamat? Lalu ngapain di alam mahsyar? Insya Allah bulan depan kita jawab. Iya. Iya. Jadi bulan depan itu kita, jadi belum sampai alam mahsyarnya bagaimana ya. Jadi baru kita dikubur baru sampai ke alam mahsyar. Padahal rencana saya harus sampai alam mahsyar malam hari ini. Ya tapi ya qadarullah, alhamdulillah. Yang penting ibu bapak sudah tahu. Oh begitu, nanti di alam mahsyarnya. Apakah ada yang selamat di alam mahsyar? Ada. Siapa mereka? 7 golongan. Selanjutnya dengan mengatakan siapa mereka? Saya akan tafsir nanti satu. Selanjutnya dengan mengatakan, apalagi dengan katanya, apa yang dikerjakan di alam mahsyar? Hanya menunggu pintu hisab. Apa yang terjadi saat menunggu pintu hisab? Saya sampaikan. Jadi plus dengan kata-kata 7 hal yang akan terus mengalir kepada orang walaupun orang itu sudah meninggal. Selagi kiamat belum terjadi dan selagi pintu tobat masih terbuka, pahala yang dia lakukan itu akan tetap mengalir kepada orang tersebut. Jadi 7 pahala yang akan tetap mengalir kepada orang bersangkutan walaupun orang itu sudah wafat. 1 itu bulan yang akan datang. Yang keduanya adalah punten. Apa tadi? Di alam mahsyar itu 7 golongan yang selamat di alam mahsyar. Itu dalam riwayat Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ada. Iya. Selanjutnya dengan kata-katanya bukan hanya sekedar itu, tapi apa yang dikerjakan di alam mahsyar ketika menunggu pintu hisab dibuka. Jadi insya Allah seperti yang datang full dengan alam mahsyar. Jika ada kesempatan berikutnya langsung dilanjutkan dengan yaumul hisab. Berikut dengan siratal mustaqim. Selanjutnya adalah masuk surga. Masya Allah. Masuk neraka nggak usah diceritakan karena kita bukan ahli neraka. Ya paling hanya dikasih tahu saja begini. Tapi begitu masuk surga seperti apa? Ada bayangannya Bu Pak. Begitu masuk surga apa yang akan Bapak terjadi? Apa Ibu akan terjadi? Dan ibu bapak ketika nanti di sini ketemu, di surga akan ketemu. Kalau sekarang begitu ketemu, tadi saya ketemu sama ibu, sama bapak di sini begitu ketemu, saya ngomong apa tadi? Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Udah lama ya nggak ketemu gitu kan? Di surga gitu nggak nanti? Begitu assalamualaikum, apa kabar? Udah lama. Bukan itu pertanyaannya nanti di surga. Di surga apa pertanyaannya? Nanti kita bahas. Iya. Di surga ketika kita jumpa nih, saya jumpa dengan bapak, ketika ketemu di surga. Apa yang kita omongkan nanti? Apa yang kita bicarakan? Nanti di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Ayah masih ada kesempatan 15 menit untuk mungkin ada yang bertanya. Silakan. Allah ibarik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz.
ini kan saya akan mundur sedikit. Ini ada ruh, ada jasad kita ya. Kira-kira ini kan kalau ruh ini, apakah memang perlu dihias, perlu dibenahi? Kalau raga udah pasti dibenahi kan, dan pakai baju, pakai apa segala. Ruh ini diartikan hati kecil kita kan, jangan hati kita, hati nurani kita. Nah perlu dihias nggak untuk kita husnul khotimah tadi? Kalau raga, apakah diutamakan raga dulu, apa roh dulu? Ini bagian. Iya. Jazakumullah khair. Terima kasih, jazakumullah khair. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk singkat saya sampaikan bahwa sesungguhnya ada roh dan ada jasad. Orang ini sangat perhatian terhadap jasad, tapi suka lupa terhadap roh. Yang ini di dalam hati, ya, ruh ini, ruh yang ada di dalam jiwa ini, yang mana ruh ini yang harus kita pelihara, harus kita hiasi. Dengan apa hiasan ruh ini? Karena berkaitan dengan hati, maka dalam Al-Quran cukup banyak. Tapi saya sampaikan malam ini, lihat, ada hati yang namanya hati mutmainnah. Iya, mutmainnah. Dengan mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu adalah tumaknina, hati yang tumaknina. Yang kedua, ada hati yang namanya wajilah. Wajil itu adalah wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu hati yang bergetar ketika diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini, lagi marah, istighfar. Lalu dia sabar. Astagfirullahaladzim. Itu hati yang wajil. Ketika dalam keadaan emosi, ketika dia berperang, saya tanda tangan, jangan ya tanda tangan ya, padahal ini haram, ini tanda tangan ya. Ketika dikatakan, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan tinggalkan ini. Itu wajib. Artinya hati yang bergetar ketika disebut nama Allah, ketika maksiat dia tidak jadi maksiat. Ketika dia marah, disebut nama Allah, dia tidak marah. Itu hati yang wajib. Ya. Hati yang mutmainnah itu adalah dia senang menyebut nama Allah. Subhanallah, dia tenang hatinya. Allahu Akbar, tenang hatinya. Itu hati yang mutmainnah. Lalu yang ketiganya adalah yang disebut dengan qalbun munib. Qalbun munib ini orang yang selalu introspeksi. Sedikit salah, langsung dia sadar dan langsung dia tobat. Munib itu adalah yang kembali ke Allah. Orang yang tobat. Hati yang munib. Dan itu berkaitan dengan ruh. Ya. Yang keberapa sekarang? Tadi ketiga. Yang keempatnya, itu ada yang disebut dengan hati setelah pentan. Tadi mutmainnah. Selanjutnya apa lagi? Wajilah. Selanjutnya apa lagi? Munib, iya. Selanjutnya pun tadi yang keempat, mudah-mudahan saya ingat. Yang keempat ini setelah kita katakan yang pertama adalah mutmainnah, lalu dikatakan wajilah. Selanjutnya dikatakan apa tadi? Munib. Apa ada ingat satu lagi? Yang keempat ini adalah yang dikatakan mutmainnah sudah, munib sudah, wajil sudah. Aduh, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nanti saya ingat. Iya. Mudah-mudahan saya nanti ingat. Mutmainnah, tenang. Oh iya, qalbun salim. Qalbun salim itu apa? Qalbun salim adalah hati yang selamat daripada kesyirikan. Hati yang selamat dari riya. Dan itu adalah punten hiasan ruh. Hiasan ruh itu adalah tenang. Dengan apa? Ketika menyebut nama Allah tenang. Itu hiasannya. Kalau ibu bapak tidak bisa tenang ketika menyebut nama Allah, itu belum punya hiasannya itu. Iya, ketika hati begitu sadar salah, langsung dia tobat, itu hiasan ruh. Subhanallah. Ketika ibu bapak emosi, marah atau mau melakukan maksiat, disebut nama Allah, dia sadar, itu hati yang wajib. Allahu Akbar. Dan ketika ibu bapak terancam untuk melakukan perbuatan syirik dan apa, dia tahan, itu adalah hati yang salim. Subhanallah. Lalu selanjutnya, itu adalah hiasan ruh tadi ya. Kalau punten-punten ada hiasan, kalau lawannya hiasan apa ya? Ini kalau dihias, jadi perusak berarti ya. Ya tidak dihiasi malah dirusak. Ruh ini dirusak dengan apa? Iya, yang merusak yang paling bahaya, ruh ini dirusak oleh suudzon. Hati-hati. Suudzon itu bahaya. Ibu bapak ketika suudzon hakikatnya lagi komunikasi dengan iblis, komunikasi dengan setan. Begitu ada suudzon, nih kenapa ya? Biasanya kalau saya ketemu dia suka, oh apa kabar, bla 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 bla, ngobrol. Tapi tadi begitu, assalamualaikum, apa kabar, sehat, duduk aja. Ini kenapa dia begitu ya? Siapa salah saya ya? Jangan-jangan dia yang bongkar rahasia saya ini. Setan ngomong, setan langsung komunikasi.
Iya dia tuh, lihat tuh. Dia makanya begitu kan, dia bongkar rahasia kamu itu. Bener dia yang bongkar ya. Coba kamu liatin matanya, pasti dia nggak mau ngeliat kamu. Liatin, bener ya dia. Orang yang lagi komunikasi dengan setan itu orang yang suudzon. Sekali lagi ibu bapak, suudzon itu saat itu ibu bapak komunikasi dengan iblis. Astagfirullah. Padahal orang yang tadi itu lagi sakit gigi, lagi malas ngomong. Cuma yang namanya suudzon itu dia ada begitu. Orang ketemu suudzon susah. Diundang nih sama orang suudzon. Datang nggak ya? Ketika datang, kata orang suudzon, datang. Pura-pura dia biar nggak kelihatan salah. Itu kata orang suudzon. Ibu bapak nggak datang, kata orang suudzon. Tahu kan nggak datang, orang dia salah. Subhanallah, datang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh, mau ngerayu, sorry, nggak bakalan dapat. Astagfirullah. Datang nggak bawa oleh-oleh. Tuh kan, datang nggak bawa apa-apa. Pokoknya pelit serta salah. Orang dia nggak itu perusak ruh, itu adalah suudzon. Maka punten, termasuk dalam doa, ibu bapak simpan baik-baik. Problem terbesar, masalah terbesar yang dimiliki oleh ibu dan bapak di dalam doa, bukan doanya, tapi suudzonnya kepada Allah. Itu yang paling berat. Sampai dalam hati ketika doa, kayaknya kebanyakan doa ini nggak bakal dikabulkan. Itu sudah suudzon duluan. Ya, berapa banyak orang habis doa. Saya pernah ada seorang ibu datang kepada saya, mengatakan, "Maki, ini suami saya bagaimana ini gini." Ya doa aja, saya udah 3 tahun doa, udah bosan. Astagfirullah. Doa saya langsung terbersit dalam pikiran saya dengan kata-kata, ingat, ibu bapak simpan baik-baik kata-kata ini. Jangan pernah takut dengan doa yang tidak dikabulkan. Tapi takutlah ketika ada rasa bosan dalam doa. Itu bagus kalau disimpan status BB-nya. Daripada aneh-aneh. Ya, jangan takut dengan doa yang tidak dikabulkan. Doa itu semua dikabulkan. Yang takut itu apa? Takut kalau seandainya kita ada rasa bosan dalam doa. Selagi kita tidak bosan dalam doa, Allah akan kabulkan. Dan itu adalah makanan ruh. Itu adalah keindahan ruh dan itu zinatul ruh, hiasan ruh. Tapi ingat, perusak ruh itu adalah suudzon. Kalau sudah suudzon, yang nggak ada diada-ada. Habis yang nggak ada diada-ada, lalu dibuka aibnya padahal bukan aibnya. Dibuka-buka, diada-ada. Habis itu apa? Meremehkan orang yang diomonginnya, merasa dirinya paling hebat, itulah sombong. Kalau sudah kena jebak sombong, itu temannya iblis. Astagfirullah. Jadi dengan mengatakan, apa hiasan ruh yang paling indah? Tadi 4 kalbun itu. Lalu apa yang paling merusak di dalam hati? Suudzon. Ya, karena apa? Simpan kata-kata yang disampaikan oleh para alim ulama. Masamat, pori-pori terbanyak setan masuk ke dalam manusia itu melalui suudzon. Masamat itu pori-pori. Masamat, ya. Paling banyak masamat yang ada di dalam gampang masuk setan itu melalui masamat suudzon, melalui pori-pori suudzon. Kalau sudah suudzon itu bisa diatur. Suami istri aja kalau sudah suudzon hancur. Iya, ini kenapa suami telat nih? Padahal nggak apa-apa kan? Tapi langsung suudzon. Nah, kamu tahu nggak kenapa telat? Dalam hati sudah suudzon. Macet jam segini nggak macet kali enggak? Iya bener nggak macet jam segini ya. Ada dia bilang, oh mungkin salah jalur ya dia enggak, dia udah tahu banget mana jalan Jakarta yang macet, dia tahu jalan tikus dia tahu. Mikir lagi. Atau mungkin karena mobilnya macet. Masih husnuzon tuh. Mobilnya mungkin karena rusak. Nggak mungkin orang servis bagus-bagus. Iya nggak mungkin ya. Itu setan tuh datang terus. Akhirnya diarahkan dengan suudzon. Akhirnya coba aja nanti kamu tanya ya. Kamu tanya langsung aja, tanya begini dari mana. Kamu pasti jawabannya macet. Kalau macet pasti bohong. Iya benar. Pasti jawabannya macet. Pokoknya maka skenario pertanyaan udah ada di sini nih. Begitu datang, dihajar pertanyaan. Baru datang udah dihajar pertanyaan. Karena apa? Awal mula dari suudzon. Maka hilangkan suudzon. Itu belajarlah husnudzon. Problem terberat dari kita adalah karena apa? Suudzon. Dan itu adalah penyakit yang terberat yang ada dalam hati kita. Seperti itu. Dan itu yang sanggup merusak roh kita. Syukran. Allah ibarik. Silakan. Ada kesempatan lagi. Mangga ya Anda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fiik. Saya merasa sangat bersyukur. Hayakumullah. Oleh karena apa yang disampaikan tadi itu buat saya sangat berharga. Tadi Ustadz mengatakan bahwa usia manusia itu kan sekitar di atas 60 tahun sudah uzur ya. Iya. Saya udah 66. Masya Allah. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah masih memiliki semangat yang Masya Allah besar ini.
Dan apa yang disampaikan pada malam hari ini membuat saya merasa bahwa belum cukup amal saya. Ya, Jadi saya harus lebih mendalami lagi. amin. Yang berikutnya, saya itu termasuk yang sangat, bukan kagum, tapi saya sangat tertarik dengan kisah-kisah dari Umar bin Khattab. Tadi Ustadz mengatakan bahwa pada saat beliau nanti di alam kubur, justru beliau yang menanyakan kepada malaikat. Nah, ini apakah suatu keistimewaan? Apakah Nabi memang sudah mengetahui bahwa nantinya Umar bin Khattab ini akan mengalami hal seperti itu? Karena saya sangat mengikuti sejarah dari Umar bin Khattab, karena saya anggap beliau adalah orang yang sangat bijaksana, adil dalam tindakannya, walaupun di awal-awalnya beliau yang juga menyiksa kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban. Allah barik fiik, jazakumullah khair. Hayyakumullah. Bismillah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk saran yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Habib Khayyat rahimahullah. Ketika itu saya ingin belajar tentang para sahabat. Lalu dia bilang dengan mengatakan, biasanya orang ketika mau belajar pelajaran para sahabat, dia jatuh cinta dulu dengan Umar bin Khattab. Beliau dengan mengatakan seperti itu. Kenapa? Itu sangat tertarik dengan Umar bin Khattab. Setelah jatuh cinta ke Umar bin Khattab, akan penasaran kepada Abu Bakar. Lalu dia jatuh cinta kepada Abu Bakar. Setelah itu kepada Utsman. Lalu dia jatuh cinta kepada Utsman. Setelah itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Lalu dia jatuh cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya dipelajari para sahabat, dia jatuh cinta pada para sahabat. Kenapa Umar bin Khattab? Ya, begitulah Umar bin Khattab. Kenapa? Ya, keistimewaan. Apakah Rasulullah sudah tahu? Rasulullah tahu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah itu tidak akan pernah tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Rasulullah tahu masalah ini karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu. Wa yang yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Memang sampai Rasulullah memuji tentang Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Lau ja'an nabi ba'di la Umar, walakinna la nabiyya ba'di." Kalau seandainya harus ada nabi setelah aku, maka Umar yang harus jadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelah aku. Itu keistimewaan apa? Umar. Kalau harus ada nabi setelah aku, Umar yang akan jadi nabi. Subhanallah, tapi tidak ada nabi setelah aku. Itu keutamaan untuk Umar. Kalau kepada Abu Bakar apa? Jawaban kepada Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, lihat,